Halo guys, saya harap hari ini adalah hari yang fantastik bagi kalian dan hari ini kita akan menilai dua proyek cryptocurrency dan membandingkan mana yang memiliki potensi sukses tertinggi antara Pi Network dan B Network. Apakah keduanya akan bisa sukses seperti Monero atau malah akan bernasib sama dengan Electroneum? Well, semua itu akan kita bahas di video kali ini. Dan untuk jaringan Pi kami sudah membahas di video lain. Anda dapat menemukan tautannya di deskripsi ataupun di pojok kanan atas. Baiklah guys, kalau begitu langsung kita terjun ke topik. Halo guys, welcome back to Crypto Channel, channel crypto favorit kalian. Jika kalian baru di sini, tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar kalian dapat membantu kami dalam mengembangkan channel ini lebih luas lagi. Dan selamat datang kembali untuk geng Pi kami. Baiklah, mari kita pergi ke topik bisnis kita hari ini. Nah, karena memiliki visi dan misi yang sama dalam merevolusi suatu sistem mining dalam cryptocurrency untuk menciptakan sebuah cryptocurrency yang dapat dijangkau oleh semua orang, yang dapat digunakan dalam transaksi secara cepat dan mudah. Baik Pi Network maupun B Network, jika dilihat keduanya memiliki kesamaan. Baik Pi maupun B Network memiliki penghitung berapa banyak koin yang Anda peroleh saat ini. Keduanya juga menunjukkan kepada kita berapa banyak orang yang secara aktif menambang di tim kita, dan berapa banyak dari teman-teman yang kita undang dan menekan tombol mining di app tersebut, yang memungkinkan bagi kita untuk memantau dan memulai sesi penambangan baru. Baik, untuk perbedaan mendasar nih guys. Pi Network diluncurkan pada awal 2019, sedangkan B Network baru diluncurkan pada akhir 2020. Dan kami memiliki tweet dari @pcorteam pada 1 Juni yang lalu guys, yang mengatakan 18 juta lebih perintis terlibat, tambang lebih tinggi selagi bisa. Tingkat penambangan mungkin akan berkurang separuh atau turun menjadi 0 di mainnet. Dan ketika Pi mencapai 100 juta pioneer yang terlibat, jangan lewatkan. Yap, kami rasa kami cukup mengerti kenapa KYC maupun fase 3 di Pi Network ini agak memakan waktu yang cukup lama. Karena Pi Network menurut pendapat kami sendiri, kemungkinan Pcorteam berusaha untuk mencapai target penambangan tertentu atau total supply koin tertentu, agar harga Pi nanti dapat terkontrol dengan. Namun, apapun alasannya, hal ini menimbulkan banyak sekali food di luar sana yang mengecap bahwa Pi adalah scam. Kami tidak mengerti bagaimana orang tersebut berpikir demikian. Kami tahu betul para Pi geng kami yang mengikuti channel kami dari awal adalah orang cerdas dan beruntung yang mengetahui bagaimana masa depan dari Pi Network. Pesan kami adalah bertahan sampai akhir guys. Kita hanya perlu menonton dan menunggu sampai KYC tiba. Sementara untuk B Network, kami memiliki tweet dari @bnetworkintl pada 30 Maret yang lalu yang mengatakan 10 juta pengguna, tingkat ketiga halving selesai. Pada 30 Maret 2021, B Network mendaftarkan 10 juta lebih pengguna di seluruh dunia dan secara resmi menyelesaikan separuh tingkat ketiga kami. Wow, bahkan B Network sendiri sudah melakukan KYC. Mereka mengerjakannya lebih cepat daripada Pi. Saya tidak mengerti mengapa mereka mengerjakan siklus halving dengan begitu cepat. Mungkin ini menguntungkan untuk para penambang di awal permainan, dan jika kalian mengecek harga koin B sekarang, bahkan B sendiri hampir tidak berharga. Berdasarkan video ini dibuat, harga koin B adalah 0,0080943 US dollar dengan volume perdagangan 24 jam terakhir sebesar 0,00 US dollar. Harga B tidak berubah dalam 24 jam terakhir. Terjadi peredaran supply sebesar 0 koin dan maksimum 100 juta koin. Meskipun telah melakukan KYC, bahkan harga B terbilang sangat murah dan mirip dengan Electroneum. Hal ini kemungkinan terjadi karena B Network belum masuk ke exchange besar. Banyak orang di media sosial yang mengkritik bahwa B Network menggunakan platform Simply Copy Pi Network dengan menggunakan sedikit penyesuaian dan iklan di app mining tersebut. Ya, namun ini adalah opini saja guys. Seperti jaringan Pi, jaringan B sendiri juga menggunakan sistem di mana tingkat penambangan dibuat dalam sistem halving, atau dibagi menjadi dua ketika jumlah penambangan atau miner melewati batas atau tingkat total tertentu, dan juga menggunakan tim penambangan sebagai cara berbasis rujukan untuk meningkatkan tingkat penambangan. Nah, jika kalian adalah miner Bitcoin, tolong masukkan tanggapan kalian di kolom komentar ya guys. Menurut kami, tolak ukur dari kesuksesan sebuah jaringan kripto mobile seperti Pi, B maupun Eagle Coin dan yang lainnya bisa dilihat dari banyaknya orang atau miner yang melakukan mining di suatu platform tersebut.
Bisa dikatakan bahwa itu adalah jaringan yang lebih baik karena memiliki lebih banyak klien atau miner di dalamnya yang percaya dan yakin bahwa proyek yang mereka lakukan ke depannya benar-benar dapat berjaya dan berhasil. Tapi jika kita menilai dari hal itu saja tanpa melihat pandangan lainnya, maka hal itu tidak benar. Karena harga koin Pi maupun Bi ke depannya bisa menjadi benar-benar berharga ataupun tidak berharga sama sekali. Faktor terpenting dari ini semua adalah total pasokan koin. Karena jika semakin susah dan semakin sulit untuk mendapatkan suatu barang, maka harga dari barang tersebut kemungkinan besar akan menjadi lebih mahal. Dan karena Bi Network sendiri memberikan lebih banyak koin daripada jaringan Pi, total pasokan yang akan menjadi koin ini akan lebih tinggi daripada pasokan jaringan Bi. Hal ini kemungkinan harga koin Bi akan lebih murah dibandingkan harga koin Pi Network. Sementara, Pi Network telah mencapai tonggaknya di sepanjang jalan dan kemungkinan akan mencapai fase bebas di mana koin dapat kita perdagangkan dan digunakan lebih kompleks sesuai dengan yang ditawarkan Pi Network dan sesuai dengan white paper yang tepat untuk mencapai fase bebas. Kemungkinan pada tahun ini atau paling lambat di tahun 2024 nanti. Secara khusus itu berarti bahwa jika Anda adalah miner Pi Network, Anda kemungkinan akan dapat menggunakan koin Anda dalam beberapa cara sebelum tahun 2022. Karena Pi Core Team sendiri mengklaim fase mainnet kemungkinan akan terjadi di kuartal keempat di tahun 2021 ini. Sementara, jika Anda adalah miner Bi Network, Anda belum tentu tahu seberapa pasti proyek mereka akan berhasil. Karena pendirinya sendiri anonim, guys. Tetapi, Anda tidak akan dapat menggunakannya sampai koin tersebut bisa di listing di exchange dan sudah bisa digunakan dalam transaksi, mungkin paling lambat di tahun 2024 nanti. Dengan asumsi bahwa mereka dapat menempel pada timeline mereka sendiri atau tidak menggunakan ataupun mengadopsi cryptocurrency yang bersifat smart contract seperti Ethereum, Binance maupun Tron. Karena di sini kita berbicara Pi dan Bi adalah koin, yang berarti mereka akan punya blockchain mereka sendiri dan tidak bergantung pada blockchain kripto lain, sehingga mereka adalah koin, bukan token. Kemungkinan besar Anda akan dapat menggunakan koin Pi di akhir tahun ini, sementara untuk koin Bi yang sudah melakukan KYC sepertinya, para miner harus menunggu sampai Bi di listing di exchange besar, agar memiliki harga yang lebih menguntungkan. Tetapi di sisi lain, Anda tidak akan tahu apakah proyek tersebut akan berhasil atau tidak. Tetapi setelah kami mempertimbangkan keduanya, mereka sama sekali minim risiko, karena Anda tidak perlu menginvestasikan uang Anda ke dalam proyek tersebut untuk memulai mining selain dengan membuka app sekali sehari dan menekan tombol. Anda mungkin juga akan mendaftar untuk keduanya agar memiliki peluang atau kesempatan yang lebih besar juga. Pi Network adalah proyek yang menurut kami kemungkinan besar akan berhasil. Tetapi jika mereka berhasil mencapai target supply di akhir tahun ini ataupun di 2024 nanti, maka Anda akan memiliki sejumlah besar koin di dalam jaringan besar. Dibandingkan dengan Bi Network, Pi Network sendiri memiliki lebih banyak fitur. Meskipun Pi Network sangat dekat dengan fase bebas, itu bukan jaminan bahwa mereka akan berhasil dan tidak bermasalah karena ini adalah proyek. Sebuah proyek yang bertujuan untuk mengubah atau merevolusi proses mining. Sebuah proyek yang diciptakan untuk semua orang, yang memudahkan dalam bertransaksi dan berniaga. Sementara itu, beberapa kekurangan di jaringan Bi maupun Pi juga berarti mereka tidak akan berhasil di tahun ini ataupun 2024 nanti. Jadi sangat layak jika kita melakukan mining di kedua app tersebut untuk meningkatkan probabilitas dan peluang kita. Baiklah guys, kita telah mencapai akhir video ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk geng Pi kami yang telah memberikan support untuk channel ini. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar di bawah untuk mengkritik dan memberikan saran kepada kami agar channel kami ini bisa berkembang, dan saya ingatkan kembali untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.